Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kelas Mister Iman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jalan-jalan beli durian ketemu lagi dengan matematika yang keren ya. Oke, baik. Baik teman-teman semuanya, kemarin kita sudah bahas tentang deret ya, yang video yang kedua kemarin itu mengenai deret secara umum dan bagaimana perhitungan secara umum. Nah, hari ini kita akan membahas penerapan deret dalam ekonomi. Nah, ini keren ya teman-teman ya. Ini langsung masuk ke dalam aplikasinya nih. Ternyata matematika itu digunakan bisa sebagai analisis ekonomi. Wah, kemudian oke. Nah, apa saja sih penerapan deret dalam ekonomi? Oke, yang pertama adalah model perkembangan usaha. Nah, model perkembangan usaha ini kita menggunakan deret hitung ya teman-teman ya. Kemudian ada model bunga menjemuk, itu menggunakan deret ukur, dan model pertumbuhan penduduk menggunakan deret ukur. Nah, jadi ada tiga ya penerapan deret dalam ekonomi ya, pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini langsung nanti saya jelaskan dengan contoh atau metode dengan di contoh soal. Jadi teman-teman bisa langsung paham, oh ternyata itu penggunaannya Pak. Oke, langsung aja check it out. Model pertama, perkembangan usaha, itu deret hitung ya. Nah, langsung ya teman-teman semuanya. Nah, kita coba ya, ini model perkembangan usaha. Langsung pakai contoh soal. Nah, perusahaan Bata, yang kita pakai perusahaan Bata, perusahaan bebas. Perusahaan Bata Sumber Jaya menghasilkan 5.000 buah bata bulan pertama produksinya. Jadi bulan pertama dia produksi sekitar 5.000 buah nih teman-teman ya. Dengan penambahan tenaga kerja, ya ini dengan penambahan tenaga kerja, peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 buah bata setiap bulan. Jadi dengan ada penambahan tenaga kerja, ya, ada penambahan nih sebanyak 500 buah bata setiap bulan. Jika perkembangan produksi diasumsikan konstan atau tetap atau stabil, hitunglah yang pertama adalah berapa buah bata yang dihasilkan pada bulan ke 6. Kemudian yang B ada berapa jumlah akumulasi bata yang telah dihasilkan sampai bulan ke 6. Berarti ini apa? Nah, ingat kan ini S6, ini apa tadi kemarin? Nah, ya nanti kita lihat ya. Kalau lupa nanti kita bahas pelan-pelan. Baik. Nah, ini gambarannya ya, teman-teman. Tadi apa tuh yang diketahui? Ini apa? Ya, bulan pertama berarti ini dalam deret itu kemarin apa? Iya, benar sekali. A-nya 5.000 ya, A-nya 5.000. Kemudian B-nya itu apa? Apa B-nya? Penambahan produksinya ya, berarti selisihnya ya, yaitu 500. Kemudian N-nya berapa tadi? Berapa bata yang dihasilkan pada bulan ke-6? Berarti N6, yang dicari adalah N6. Ya. Jadi, produksi Indonesia pada bulan ke-6 adalah SN. N-nya berapa? 6. S6 berarti rumusnya apa kemarin? Berarti A plus N kurang 1 kali apa? B. Ya, baik. A-nya udah diketahui ini 5.000. A ini apa kemarin? A-nya adalah produksi bulan pertama atau N1-nya ya. Oke, kemudian plus 6 ya. Ini tadi N ya. N-nya 6. 6 kurang 1 kali B-nya atau bedanya 500. Berarti 6 kurang 1 5 kali 5 25 ya, 2.500. Berarti 5.000 plus 2.500 sama dengan 7.500. Nah, ini produksi dihasilkan bulan ke-6 adalah 7.500 buah bata. Kemudian jumlah akumulasi produksi bata sampai dengan bulan ke-6 itu berapa? Berarti boleh pakai ini ya. Nah, ini juga lambang untuk jumlah ya, pakai jadi supaya mudah, pakai J karena jumlah pakai J ya. Nah, atau juga biasa lambangnya boleh beda-beda karena biasanya masing-masing buku referensi yang beda. Ini juga jumlah untuk boleh juga pakai J ya. J6 atau jumlah akumulasinya. Ya, jumlah akumulasinya sampai bulan ke-6 adalah berapa teman-teman semuanya? Oke, baik, benar sekali ya. Rumus adalah N per 2 dikali A plus apa? S6-nya. Ya, S6-nya berapa? Nah, gitu tadi ya. SN-nya ya. Oke, jadi tadi ini ya, jumlah akumulasi ini kan jumlah akumulasi sampai bulan ke-6 kan. Ini tadi jumlah produksi bulan ke-6-nya. Berarti 6 bagi 2, 3. 5.000 plus 7.500 berarti 12.500. 3 kali 12.500 sama dengan 37.500
37.500. Jadi jumlah akumulasi produksi bata sampai bulan ke-6 adalah 37.500. Baik teman-teman semuanya. Lanjut ya. Nah, model yang kedua yaitu masih modal perkembangan usaha, teman-teman, masih modal perkembangan usaha. Contoh yang kedua ya, tadi ini contoh yang pertama ya, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini diketahui bahwa pendapatan atau serba Ananda yang berasal dari penjualan barang pada tahun kelima, berarti ini apa? Ya, kalau lupa kita lihat ini dulu ya. Bentar nih ya. UN-nya, UN atau SN? UN-nya ya, UN itu untuk jumlah suku KN-nya. Jumlah suku KN-nya itu SN ya, atau juga bisa tadi lambangnya J ya. Nah, itu rumus deret aritmatikanya. Oke, berarti suku KN-nya. Berarti yang tadi diketahui bahwa pendapatan serwana berasal dari penjualan barang pada tahun kelima sebesar 720 juta ya, teman-teman ya. Pada tahun kelima itu 7.720 juta pendapatan untuk serba Anandanya. Dan pada tahun berarti ini UN-nya, U5-nya ya. Pada tahun ke-7 adalah sebesar 950 juta. Jadi ketahui yang kelima dan ke-7-nya. Jika pendapatan berpola deret hitung, pertama hitunglah berapa penambahan pendapatan per tahun nih. Berapa penambahan pendapatan berarti itu cari apanya tuh? Cari B-nya. Berapa besar penerimaan pada tahun pertama? Berarti ini cari N1-nya, N yang pertama ya. Kemudian C pada tahun berapa tuh serba Ananda memiliki pendapatan sebesar 1,37 miliar. Oke, baik, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, kita lihat. Nih jawabannya dalam juta rupiah ya, teman-teman ya. Yang pertama tadi kan rumus SN ya. UN tadi ya. SN itu apa? Suku ke N-nya ya, suku ke N-nya. A plus N kurang 1 kali B. Ini rumus dasarnya ya. S7 tadi ketahui oleh S7 dan S5 itu suku ke-7 dan suku ke-5-nya. Suku ke-7 tadi berapa? Jumlahnya kan diketahui ya. 980 juta ya. Berarti kita pakai 980 aja. Oke, 980. Masukin rumusnya A plus 7. Ini kan ke-7 ya. N-nya 7. 7 min 1 kali B. B-nya diketahui nggak? Ya nggak diketahui. A-nya kan dicari, B-nya juga sama 980. Berarti A 7 kurang 1 6A plus 6B sama 180. Ini persamaan yang pertama. Baik, masuk ke persamaan yang yang kedua, yang S5-nya ya. Suku ke-5-nya. Suku ke-5 tadi diketahui 720 juta ya, teman-teman ya tadi ya. Nah, ini ya 720. Masukkan rumusnya sama. A-nya ini suku pertama 5 kurang 1. S-nya berapa? N-nya 5 ya. 5 kurang 1 kali B. B-nya juga ketahui sama 720. 5 kurang 1 4. A plus 4B sama 720. Jadi ada dua persamaan. Persamaan pertama dan persamaan kedua dari soal yang tadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Nah, kita kan mau cari A-nya tadi ya, yang A ya. Lakukan eliminasi pada persamaan 1 2. Kita lakukan eliminasi dulu ya. Ini kan ada dua persamaan, ini dan ini. Nah, kita buat eliminasi ya. Ini A, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, dikurang ya. Ini dihilangkan plus A min A kosong. 6 kurang 4 sama dengan 2B. 980 kurang 720 260. Jadi B 2B sama dengan 260. B sama dengan berapa? 260 bagi 2 130. Jadi besarnya penambahan pendapatan per tahun yang mampu dihasilkan oleh serba Ananda ada sebesar 130 juta. Wah, penambahan pendapatan ya per tahunnya yang tadi yang B ya. Nah, dapat ya, sudah penambahan per tahun selisihnya ya. Kemudian nah, kan kita udah dapat B-nya ya. B-nya tadi berapa? 130 juta atau 130 dalam jutaan rupiah. Nah, kita masukin nih nilai B-nya pada salah satu persamaan di atasnya. Misalnya kita masukin persamaan yang A plus 4B yang ini ya. Oke, A plus 4B sama 720 ya kan, tadi persamaannya kan sama ya. A-nya nggak sama, masih nggak diketahui. Ya, ini A plus 4B sama 720. Kita pindahin nih. A-nya tetap sama 720 dikurangi 4B, 4 kali B. B-nya udah ketahui tadi kan. B-nya kan udah ketahui 130 juta kan. Nah, ini 130 kan. Oke, maka 4 kali 130 berapa? 4 kali 13, 4 kali 3 12, 1 ya 50
2. Nah, berarti jumlahnya semuanya berapa? 520. 720 dikalikan 520 sama dengan A-nya ada 200. Jadi, besarnya pendapatan sorba Nana pada tahun pertamanya adalah sebesar 200 juta. Jadi ketemu ya, tadi ini B-nya atau bedanya ini yang suku pertamanya atau pendapatan yang pertamanya. Itu dalam contoh soal penerapan deret hitungnya. Oke, baik, kemudian kita akan mencari nih. Ya, tadi diketahui soalnya adalah yang ketiga atau C, pada tahun keberapa serba Nana memiliki pendapatan sebesar 137 miliar. Nah, kan kita ada rumus tuh ya, SN sampai ke berapa tuh pendapatannya, berarti pakai rumus SN-nya ya. SN sama dengan A plus N kurang 1 plus B. SN-nya kan diketahui nih, jumlahnya udah kita, tapi yang keberapanya kita nggak tahu nih, tahun keberapa. N-nya kan nggak tahu ya, A-nya udah kita udah tahu. Cuma ini pendapatan jumlahnya sudah diketahui, tapi ternyata tahunnya tahun berapa nih. Nah, caranya gimana? Masukin. Kan tadi pendapatannya 1,37 miliar ya, yang ini ya. Perhatiin ya teman-teman ya, ini ya. 1,37 miliar. Nah, kemudian masukin nih ke sini nih. 1,37 miliar kan berarti 1.370 ya, kalau dalam ribuan, kalau dalam jutaan ya. Sama dengan A-nya berapa tadi udah diketahui 200 plus N-nya kan nggak tahu ya. Min 1 kali B-nya 130. Masukin terus 200 plus. Nah, 130 kali N 130 PN. 130 kali min 1 min 130. Baik. Nah, 200 kan bisa nih 200 dikurang 330. Ini kan nggak bisa ya, karena di ininya 200 kurang 130 berapa? 70. Jadi 70 plus 130 N sama dengan 1370. Nah, 1370 tadi sama dengan 130 N. Gimana nih, Pak? Kok jadi bingung, Pak? Nih, mohon maaf ada kesalahan ketik di sini. Ini sudah pindah ke sini ya, teman-teman ya. Ini sudah pindah ke sini, berarti 1370 dikurangi 70 sama dengan hasilnya 1300 sama dengan 130 N. Nah, gimana cari N-nya? Gampang. Jadi 1300 dibagi 130 ini, 1300 dibagi 130, N-nya sama dengan 10 ya. Jadi ini tadi 1300 ya, karena sudah dikurangi 70. 70-nya pindah ke sini, jadi sama dengan min ya. Jadi 1370 min 70, jadi 1300 bagi 130 sama dengan 10. Jadi pendapatan sebesar 1,37 miliar diperoleh serba Anda pada tahun ke-10. Nah, seperti itu ya teman-teman ya gambarannya ya. Nah, paham ya? Kalau nggak paham atau kalau belum paham, teman-teman silakan tulis soalnya. Teman-teman hitung-hitung lagi, cari-cari sendiri, dan insya Allah akan ketemu ya. Baik, teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman semuanya, kita sekarang masuk ke model bunga menjemuk ya. Tadi model perkembang usaha sudah. Nah, sekarang kita masuk ke model bunga menjemuk ya teman-teman ya. Nah, model bunga menjemuk merupakan ya deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Jadi ini untuk simpan pinjam dan investasi. Dengan model ini dapat dihitung nilai modal di masa yang akan datang. Jadi modal yang akan datang itu berapa ditambah dengan akumulasi penambahan bunganya. Nah, kalau teman-teman yang dalam ekonomi Islam atau yang tadi ekonomi syariah, berarti di situ gambarannya adalah penambahan bagi hasilnya ya, atau profit sharingnya dari seperti itu ya, karena memang ada beberapa sistem yang berbeda. Kalau di syariah menggunakan sistem bagi hasil. Cuma ini sebagai gambaran aja teman-teman untuk menghitungnya. Oke, baik. Nah, model bunga majemuk itu pembayaran bunga per tahun. Ini kalau misalnya pembayaran bunga per tahun atau bagi hasil per tahunnya. Nah, karena memang biasanya dalam bagi hasil dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam biasanya dia menggunakan jadi kalau misalnya di konvensional dia menggunakan bunga, tapi kalau di syariah biasanya dipakai bagi hasil. Nah, biasanya ada rate-nya ya, atau rate-nya ya, equivalent rate dengan bunga. Jadi ya setara ya. Kalau bagi hasilnya itu biasanya kalau misalnya perbankan syariah itu dia menggunakan equivalent rate setara bunga bank berapa gitu ya, tapi dia menggunakan sistem bagi hasil. Nah, ini pembayaran bunga per tahun, Fn sama dengan P bang kurung 1 plus I bagi N. Nah, Fn itu apa?
Nah, FN itu jumlah investasi yang akan datang ya. P itu jumlah investasi sekarang, present value-nya. Kemudian itu tingkat bunga per tahunnya, N itu jumlah tahunnya ya. Kemudian N itu adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Kalau yang ini ya, M itu ya. M yang ini ya, ini pembayaran bunga M kali dalam setahun. Nah, jadi ada yang bunga per tahun, itu cuma N aja, tapi ada juga pembayaran bunga dalam M kali atau berapa kali dalam setahun. Misalnya semester berarti 2 kali, triwulan berarti 4 kali. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, langsung kita masuk ke contoh soalnya saja. Nah, seorang nasabah bank meminjam uang di bank sebesar 5 juta nih untuk jangka waktu 3 tahun. Dengan tingkat bunga 2% per tahun, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, berapa jumlah harus dikembalikan? Nah, baik teman-teman semuanya. Nah, tadi ini ya sudah jelas ya bahwa nanti kalau teman-teman yang dari jurusan ekonomi Islam ya, dia menggunakan bagi hasil ya. Cuma ini sebagai gambaran pengetahuan saja untuk di awal bagi teman-teman secara umum. Oh, ternyata di bank itu ngitungnya seperti ini. Namun memang di ekonomi Islam tidak mengenal bunga, melainkan mengenal bagi hasil. Profit and loss sharing ya. Nah, di sini ketahui pinjaman pertama itu 5 juta, tingkat bunganya 2%. Jadi ini sebagai gambaran ilmu atau gambaran pengetahuan ya bagi teman-teman. 5 juta dan bunga persen 2%. Ya, berapa jumlah seluruh uang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Berapa total semuanya gitu ya. Nah, seandainya pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, berapa jumlah harus dikembalikan? Berarti kalau tiap semester itu gambarannya bahwa setahun itu berarti 2 kali, berarti M-nya tadi 2 yang di sini ya. Nah, baik teman-teman semuanya. Nah, di sini ketahui P-nya tadi 100 ya. P-nya 100 dari mana, Pak? 100, Pak. Nah, N-nya tuh 3 ya. N-nya berapa? 3 tahun ya. N-nya 3 tahun. Kemudian I-nya 2% ya, 2% ya. Seorang sama pinjam uang di bank besar. Oke. Jadi seperti itu. P-nya di sini mohon maaf bukan 100 ya teman-teman, tapi 5 juta ya. P-nya 5 juta. Ini salah ketik ya teman-teman, mohon maaf. Nah, di sini gambarannya rumusnya tadi sudah tahu, Fn sama P plus 1 plus I pangkat N. P-nya berapa? 5 juta udah ketahuan kan? Plus 1 plus I-nya berapa? 0,02. Dan persennya didesimalkan dulu ya. Ini 0,02 pangkat N-nya berapa? N-nya 3 pangkat 3. Berarti 1 kali ini pengaliannya 1,06128. 1 plus 0,02 itu ditambahkan dulu berarti 1,02 pangkat 3. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Gambarannya 5000 plus 1 ya. 0,061280. Kalau hasilnya seperti ini, Pak. Nah, gimana tuh teman-teman gambarannya? Nah, hasilnya adalah, nah kalau teman-teman itu secara secara kasar ya, itu adalah 5306040. Kok bisa seperti itu, Pak, hasilnya, Pak? Nah, mohon maaf teman-teman, di situ ada kesalahannya. Yang benar itu dikali ya. P sama dengan 1 P dalam kurung ya, 1 plus I dalam kurung N. Berarti ini dikali bukan ditambah. Jadi sini juga mohon maaf, ini bukan ditambah tapi dikali ya. Jadi 5 juta dikali 1,061208 adalah 5.306.040. Jadi rumusnya ini dikali ya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu ya gambaran teman-teman ya. Nah, gimana kalau pembayaran tiap semester? Berarti M-nya kan 2 tuh per tahun. Berarti ini mohon maaf juga salah, ini dikali ya. Bukan ditambah, ini dikali ya. Kalian ketik Fn sama dengan P kali 1 plus I bagi M kali M pangkat M N ya. Ini rumus yang pertama tadi ya. Yang ini ya. Nah, ini rumusnya yang pertamanya. Ini salah ketik dari saya, mohon maaf. Nah, kita lihat
Nah, tadi apa namanya? Ini kan P-nya 5 juta ya. Plus 1 ya 0,02 tuh bunganya tadi, plus M-nya tuh 2 ya. N-nya 3 jangka waktunya, ini kan 3 kali M-nya karena per semester kan 2. Oke, sama ini dipangkatkan, ini dikali ya. Jadi hasilnya 5.000 kali 1,061208. Jadi hasilnya 5307600. Jadi seperti itu ya. Hasilnya beda tipis ya teman-teman ya. Nah, hasilnya beda tipis teman-teman. Tadi kesimpulan. Nah, jadi teman-teman kalau dalam ekonomi itu, dalam matematika ekonomi, teman-teman harus buat analisisnya. Ternyata kesimpulan atau analisis seperti ini nih. Dari penghitungan tadi, jumlah uang yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank setelah tahun ketiga dengan pembayaran per tahun adalah sebesar 5.306.040. Nah, jumlah harus dikembalikan oleh bank kepada nasabah kepada bank setelah tahun ketiga dengan pembayaran per semester adalah 5.307.600 sesuai tadi hasil ini ya. Jadi seperti itu gambarannya untuk analisis atau kesimpulannya. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk model bunga majemuk. Nah, yang terakhir adalah model pertumbuhan penduduk. Nah, ternyata deret ukur itu juga bisa untuk mengukur jumlah pertumbuhan penduduk ya. Nah, pendapat deret ukur yang paling konvensional ada pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan suatu populasi. Yang paling terkenal kan teori Malthus ya, pertumbuhan penduduk ya. Berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dunia lebih mengarah pada model deret ukur ya. Ya, masuk ya. Teman-teman rumusnya ini langsung masuk rumusnya. Nah, PT itu jumlah penduduk pada tahun ke T ya, tahun ke berapa? Nah, ini P1 jumlah penduduk pada tahun pertama. R itu apa? R itu apa? Nah, R itu adalah rumus dari 1 plus R. Ya, 1 plus R itu apa Pak? Nanti masuk ya. Nanti ada masuk contoh soalnya. Nah, dan itu persentase pertumbuhan penduduk per tahunnya. Kemudian T itu ya indeks waktu ya, indeks waktunya. Nah, masuk ya kita ya. Ya, maaf sebentar, saya lihat dulu. Nah, ini gambarannya ya. Oke. Nah, 1 plus R. R itu tadi apa? R tadi apa teman-teman? Nggak tahu, ini R di sini tuh ada. R itu apa? Nah, 0,04 itu apa? Bunganya ya. R itu atau tingkat pertumbuhannya ya. Ya. Di sini bukan I, ya mohon maaf. Ini salah ketik lagi, ini bukan I tapi R ya. Persentase pertumbuhan per tahunnya. 1 plus R berarti 1 plus di sini ya, 1 plus R-nya ya. R-nya itu persentasenya ya. Mohon maaf nggak ada I ya. Baik, masuk ke contoh soal ya teman-teman untuk pertumbuhan penduduk yang terakhir tuh pembahasan di materi hari ini. Nah, contoh soalnya penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Wow, di kota mana nih? Pontianak bukan? Enggak ya, enggak sampai 1 juta ya Pontianak ya. Kemudian tingkat pertumbuhannya 4% per tahun ya, tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Nah, ini R-nya berarti ya. Kemudian disuruh apa? Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Nah, itunya 2006 ya. Kemudian tanya lagi, jika mulai tahun 2006 pertumbuhan penduduknya menurun menjadi 2,5%, berarti tadi 4% ya. Ini turun menjadi 2,5%. Mungkin program pengendalian penambahan penduduknya berjalan ya. Berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Nah, ini juga teman-teman sering keluar pada saat teman-teman mungkin ngelamar kerja nanti ya. Nah, itu ada soal namanya TPA, tes potensi akademik. Biasanya hitung-hitungan ini juga keluar. Ternyata banyak menggunakan deret hitung dan deret ukur. Bagaimana caranya? Nah, masukin ya kita rumusnya. P1 yang pertama ya. Yang pertama tadi ya. Yang jumlah penduduk pada tahun ke T-nya ya. Jumlahnya berapa? 1 juta ya. Pertama P1 1 juta. R-nya berapa tadi? R-nya 4%, berarti 0,04. T-nya ya, T-nya itu jangka T-nya tadi itu indeks waktunya ya, tahunnya ya. 91 hingga 2006 berapa tahun? Ya 16 tahun, mulai dari 91, 92, 93, 94, 95 sampai 2006 itu 16 tahun totalnya. Nah, jadi jawabnya pertumbuhan penduduk dari tahun 1991 hingga 2006 ya.
Nah, rumusnya adalah PT sama dengan P1RT-1. P1-nya tadi berapa? R-nya tadi apa? 1 plus R ya. Bukan 1 plus I, tapi 1 plus R. P1, 1 plus R pangkat T-1. P1-nya berapa? 1 juta. Kemudian 1 plus R, R-nya tadi berapa? 0,04. Kemudian T-nya berapa? 16 tahun 16 kurang 1. Berarti 1 juta kali 1,04 pangkat 15. 16 kurang 1, 15. Jadi total-totalnya di P atau pertemuan penduduk pada tahun 1991 hingga 2006 yaitu 1.800.943 jiwa. Nah, itu gambarannya teman-teman ya untuk yang soal yang pertamanya. Nah, itu soal pertamanya. Kemudian jadi hingga 91 hingga 2006 itu sebesar P 2006-nya jumlahnya 1.800.943 jiwa. Nah, kemudian gimana nih yang tadi yang keduanya ya? Soal yang keduanya. Nah, kita lihat pertemuan penduduk dari 2006 hingga 11 tahun kemudian, kan tadi dicari ya. 11 tahun kemudian berapa? Dari 2006 hingga 11 tahun kemudian ya. Ke sini ya. Nah, cari P 2016 berarti 11 tahun kemudian berapa? 2006 ke 11 tahun berarti 2016. Jadi rumusnya P 2006 kan tahun pertamanya, hitungan tahun pertamanya karena mulai dari sini RT-1. P 2016 sampai ini 1 plus R 11. Berapa tahunnya? 11 tahun kan? 11 min 1. P 2006 kan diketahui ya tadi ya 1.853 dikali 1 plus jumlah R-nya berapa tadi? Karena kan tadi turun ya. Jadi 2,5% ya. Nah, 2,5% berarti 0,025 ya. 0,025. Nah, kali ya. Benar ya. 0,25 ini kan tadi 0,04 berarti ini 0,025 11 min 1. Nah, ditambahkan dulu 1,025 dipangkat 10 baru dikali ini. Nah, seperti ini teman-teman ya gambarannya. Pak, kalau di ujian gimana tuh Pak? Ini kan pangkatnya ya. Nah, insya Allah nanti di ujian mungkin soalnya tidak terlalu banyak, jadi teman-teman bisa langsung hitung. Boleh bawa kalkulator nggak Pak? Nah, kalau bisa sih karena hitungannya nanti mungkin soalnya tidak terlalu rumit, jadi tidak perlu pakai kalkulator, bisa hitung manual. Karena nanti ya kalau diusahakan tidak terlalu besar. Mungkin pangkat 4 atau pangkat 3 kan masih teman-teman bisa kali ya, bisa kali berapa kali. Nah, ini kalau dikalikan totalnya P 2016-nya 2.305.359 jiwa. Jadi jumlah penduduk tahun 2006 adalah sebesar ini ya. Kemudian jumlah penduduk tahun 2016-nya 2.305.359 jiwa. Nah, mungkin itu ya teman-teman pembahasan untuk penerapan dari dalam ekonomi ya. Jadi ada 3 tadi model pertumbuhan usaha, kemudian model bunga majemuk, kemudian ada yang 3 adalah model pertumbuhan penduduk. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambarannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, dan insya Allah kalau bisa teman-teman bisa catat yang penting, kemudian teman-teman latihan sendiri. Kalau minggu coba lihat analisis yang sudah saya sampaikan. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti yang tadi ya, terutama yang tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan teman-teman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerap ilmu yang telah disampaikan. Baik, teman-teman semuanya, terutama untuk di kelas saya, kalau ada pertanyaan silakan ditajukan di kolom komentar di Classroom ya. Sudah disediakan di sana. Untuk teman-teman seluruh Indonesia yang menyimak materi saya ini yang bertanya, silakan bisa komen di kolom komentar YouTube-nya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kurangan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.